Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan informasi penting tentang hak anak dan juga hak anak merupakan aspek yang sangat penting bagi kemajuan anak. Nah, teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum apa itu hak anak? Sini, kita kasih tahu. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, hak anak juga ada beberapa. Salah satunya adalah hak untuk turut berperan dalam pembangunan. Apa sih itu? Hak anak untuk turut berperan dalam pembangunan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Hak anak untuk didengar dan hak berpartisipasi. Suara mereka harus diperhatikan secara serius seiring dengan usia dan kedewasaan mereka. Anak mempunyai hak untuk secara bebas mengekspresikan pemikiran, pandangan, dan opini mereka, serta berpartisipasi dalam masyarakat, khususnya di bidang yang mempengaruhi mereka. Anak-anak meski dipandang bukan lagi sebagai objek pembangunan yang pasif, tetapi sebagai subjek pembangunan yang dapat berperan dan berkontribusi dalam menciptakan solusi dan inovasi bagi berbagai tantangan dalam kehidupan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, anak-anak juga harus dilatih dari kecil dalam hal sederhana seperti memberikan pendapat ketidaksukaannya terhadap sesuatu. Dari situ, anak akan mulai berani mengungkapkan pendapatnya. Seperti bertambahnya usia, anak juga semakin berpikir kritis dan mengetahui apa yang mereka butuhkan. Dan dengan demikian dapat memberitahukan hal tersebut sehingga itu akan menjadi solusi dalam beberapa permasalahan. Nah, teman-teman, ada loh pasal yang berkaitan dengan hak anak untuk turut berperan dalam pembangunan. Di antaranya, ada Konvensi Hak Anak pasal 12 yang berbunyi, tiap anak berhak mengemukakan pendapat, didengar, dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain. Lalu selanjutnya ada pada Permen PPPA RI nomor 3 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Lalu selanjutnya ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 yang berbunyi, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, teman-teman, selanjutnya ada penjelasan tentang kondisi dan permasalahan hak anak untuk turut berperan dalam pembangunan. For your information, Indonesia ini sudah mengadakan kebijakan loh. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Konvensi tersebut mengakui bahwa anak-anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya dalam segala hal yang berdampak pada kehidupan mereka, termasuk dalam pembangunan. Tetapi, dalam prakteknya, seringkali hak anak untuk turut berperan dalam pembangunan ini diabaikan atau tidak diperdulikan, bahkan forum yang tersedia dianggap hanya sekedar formalitas saja. Dan partisipasi anak yang bermakna pun sangat langka. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh anak-anak saat berperan dalam pembangunan yaitu minimnya kesempatan dan ruang partisipasi mereka. Anak-anak seringkali dianggap tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. Padahal, anak-anak ini memiliki pandangan dan gagasan yang sangat segar dan inovatif yang bisa berkontribusi dalam pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan masa depan yang cerah bagi anak, kita semua perlu bekerja sama dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk turut berperan dalam pembangunan. Pemerintah, sekolah, masyarakat, dan orang tua, kita semua memiliki peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi anak. Pemerintah
memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan dan program yang memberi anak-anak itu kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan. Sosialisasi kepada masyarakat juga tak kalah pentingnya loh. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang hak anak-anak untuk bersuara dan berpartisipasi. Dan sekolah adalah lebih dari sekedar tempat belajar. Sekolah menjadi tempat di mana anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang. Tempat di mana mereka dapat merasa aman dan nyaman untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka. Kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan di mana suara anak-anak itu dapat dihargai dan didengar. Maka, orang tua harus mendukung penuh anak-anaknya untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang dapat mengasah keterampilan dan juga pengetahuan mereka. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa anak-anak kita tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan, tetapi juga menjadi pemimpin dalam membangun masa depan mereka sendiri.